Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa, kok hari-hari isinya cuma kerja, tapi pas lihat ke belakang, rasanya hidup nggak kemana-mana. Bangun pagi udah disambut agenda padat, pulang malam badan rasanya remuk, tapi di tengah keheningan. Ada satu pertanyaan kecil yang terus mengganggu. Kenapa ya? Hidupku rasanya gini-gini aja. Padahal kalau dilihat orang lain, kamu ini super produktif, kelihatan sibuk, kelihatan berusaha keras, bahkan mungkin jarang banget punya waktu buat istirahat. Tapi, kenapa hasilnya nggak sebanding sama capeknya? Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tuntas kenapa fenomena ini sering banget terjadi. Kenapa merasa sibuk, tapi stagnan itu jadi masalah umum di zaman sekarang. Dan yang paling penting, gimana cara kita keluar dari jebakan ini? Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis, karena mungkin jawaban yang kamu cari ada di sini. Masalah pertama, dan yang paling umum adalah, kita salah membedakan antara sibuk dan produktif. Kita seringkali terjebak dalam apa yang disebut urgency trap, atau jebakan kedaruratan. Kita sibuk mengerjakan hal-hal yang mendesak, tapi lupa mengerjakan hal-hal yang sebenarnya penting untuk masa depan kita. Coba deh perhatikan. Sepanjang hari, energi kita habis untuk apa? Balas email yang masuk terus-terusan, jawab notifikasi chat yang gak ada habisnya, memenuhi permintaan mendadak dari orang lain, atau mengejar target-target jangka pendek yang sebenarnya nggak terlalu berdampak buat tujuan hidup kita. Semua itu menyita waktu dan energi kita sampai kita lupa bertanya, apakah yang aku lakukan hari ini benar-benar membawaku lebih dekat ke tujuan hidupku? Sibuk itu soal volume pekerjaan, sedangkan produktif itu soal hasil yang mendekatkan kita pada visi jangka panjang. Banyak orang sibuk, tapi sedikit yang benar-benar produktif. Alasan kedua, kita seringkali terjebak dalam rutinitas bukan karena nyaman, tapi karena takut. Rutinitas memberikan rasa aman dan stabilitas. Kita tahu apa yang harus dilakukan setiap hari. Tidak ada kejutan, tidak ada risiko. Tapi di balik rasa aman itu ada ketakutan yang lebih besar. Takut kalau mencoba hal baru nanti gagal. Takut kalau keluar dari jalur yang biasa nanti dibilang aneh sama orang lain. Takut kehilangan pekerjaan yang sekarang, meskipun kita nggak suka. Akhirnya, kita memilih untuk tetap sibuk di dalam sangkar emas ini, agar tidak perlu menghadapi ketakutan-ketakutan itu. Kesibukan menjadi tameng kita. Selama kita sibuk, kita merasa punya alasan untuk tidak berubah. Padahal, jauh di dalam hati, kita tahu ada sesuatu yang perlu diubah. Kalau kamu merasa relate dengan poin ini, coba deh klik tombol like dan share video ini ke teman-temanmu. Karena seringkali kita merasa sendirian mengalami ini. Padahal di luar sana banyak yang merasakan hal yang sama. Penyebab ketiga yang gak kalah penting adalah kita mengukur hidup kita pakai penggaris orang lain. Kita hidup di zaman dimana pencapaian orang lain terpampang jelas di media sosial. Si A sudah punya rumah, si B sudah promosi jabatan, si C jalan-jalan keliling dunia. Tanpa sadar, kita ikut-ikutan mengejar target yang sebenarnya bukan milik kita. Kita kerja keras mati mission untuk dapat validasi dan pujian dari orang lain, bukan untuk mencari makna dan kepuasan pribadi. Akhirnya apa yang terjadi? Capeknya dapat, stresnya dapat, tapi kebahagiaan dan kepuasannya nggak pernah terasa penuh. Kita sibuk membangun hidup yang terlihat bagus di mata orang lain, tapi terasa kosong saat kita sendirian. Padahal, setiap orang punya timeline dan definisi suksesnya masing-masing. Sibuk mengejar standar orang lain hanya akan membuat kita lari di treadmill. Capek, berkeringat, tapi nggak pernah sampai kemana-mana. Selanjutnya, masalah keempat adalah penundaan. Ini terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa besar. Kita terjebak karena terlalu lama menunda keputusan-keputusan penting
dalam hidup. Menunda untuk pindah jalur karier yang lebih sesuai passion. Menunda untuk belajar skill baru yang sebenarnya kita butuhkan. Menunda untuk keluar dari hubungan atau lingkungan kerja yang jelas-jelas toksik dan menguras energi. Penundaan ini kelihatannya kecil. Nanti aja deh, tahun depan. Tapi kalau nanti itu dikumpulkan selama bertahun-tahun, hasilnya adalah hidup yang terasa jalan di tempat. Kita hanya berputar-putar di masalah yang sama karena kita tidak pernah berani mengambil langkah pertama untuk menyelesaikannya. Kesibukan sehari-hari jadi alasan sempurna untuk menunda. Aku nggak punya waktu, padahal sebenarnya kita hanya tidak mau meluangkan waktu untuk perubahan yang lebih penting. Masalah kelima, yang mungkin jarang kita sadari adalah kita menjadikan kesibukan sebagai pelarian dari rasa kosong. Aktivitas menjadi semacam candu. Selama kita sibuk, kita tidak perlu berpikir. Kita tidak perlu menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hidup. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku bahagia? Apa tujuan hidupku? Tapi coba deh, saat kita punya waktu luang, saat kita diam sendirian, tanpa gangguan, semua pertanyaan itu tiba-tiba muncul dan menyerang kita. Dan jujur saja, tidak semua orang siap menghadapinya. Jadi, kita memilih untuk terus sibuk. Mengisi setiap detik waktu luang dengan aktivitas, entah itu kerja, nonton, atau scrolling media sosial, hanya agar tidak perlu berdialog dengan diri sendiri. Kesibukan menjadi cara termudah untuk lari dari kehampaan. Nah, di tengah video ini, kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat dan belum subscribe, saya undang kamu untuk klik tombol subscribe sekarang, supaya kamu nggak ketinggalan video-video lain yang mungkin bisa membantu kamu menemukan jawaban yang sedang kamu cari. Alasan keenam, hidup kita terasa tidak kemana-mana karena kita terlalu fokus untuk bertahan, bukan berkembang. Survival mode atau mode bertahan hidup itu penting. Apalagi saat kondisi sedang sulit, kita perlu memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Tapi kalau kita terlalu lama berada di mode ini, kita akan lupa caranya untuk bertumbuh. Pikiran kita hanya fokus pada bagaimana cara melewati hari ini, bagaimana membayar tagihan bulan ini, bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk. Kita lupa bahwa hidup bukan cuma soal aman dan selamat, tapi juga soal berkembang menjadi versi diri yang lebih baik dan lebih jujur. Pertumbuhan terjadi di luar zona nyaman, di mana ada risiko dan ketidakpastian. Kalau kita hanya sibuk bertahan di dalam zona nyaman, kita tidak akan pernah tahu seberapa jauh sebenarnya kita bisa melangkah. Yang paling membuat berat dari semua ini adalah ketika kita merasa terjebak, kita cenderung menyalahkan diri sendiri. Kita merasa kurang disiplin, kurang pintar, kurang beruntung, atau kurang berusaha. Kita menghakimi diri sendiri habis-habisan. Padahal, seringkali yang perlu diubah bukanlah diri kita sebagai seorang individu, tapi pola hidup dan arah yang selama ini kita jalani. Bukan kamu yang salah. Mungkin kompasmu yang perlu dikalibrasi ulang. Kalau kamu terus-menerus merasa sibuk tapi kosong, lelah tapi tidak puas, mungkin ini adalah sinyal dari alam semesta. Sinyal bukan untuk menambah aktivitas lagi, tapi justru untuk berhenti sejenak dan melakukan evaluasi. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang selama ini aku kejar? Apakah itu benar-benar impianku? Atau hanya ekspektasi yang aku warisi dari keluarga dan lingkungan? Kalau kamu pernah berada di fase ini, atau bahkan sedang mengalaminya sekarang, saya undang kamu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Cerita kamu, sekecil apapun, bisa menjadi penguat dan inspirasi buat orang lain yang sedang merasa sendirian dan terjebak dalam situasi yang sama. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung di sini. Ingat teman-teman, hidup tidak akan berubah hanya karena kita sibuk. Hidup baru akan berubah saat kita berani jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita inginkan dan kemudian mengambil langkah-langkah sekecil apapun yang selama ini selalu kita tunda. Berhenti sejenak dari kesibukanmu, lihat ke dalam dirimu,
dan temukan kembali arahmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini, karena siapa tahu ada satu orang di luar sana yang sedang sibuk luar biasa, tapi diam-diam merasa tersesat dan butuh mendengar pesan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.